Halo guys, pada kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film Korea yang berjudul Parasite yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Bong Joon-ho. Gak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya guys. Di sebuah rumah daerah kumuh terdapat satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Kim Taek sebagai ayah, Jong Suk sebagai ibu, serta Ki Jung sebagai anak perempuan dan Ki Woo sebagai anak laki-laki. Mereka adalah sebuah keluarga yang kurang mampu dan bekerja serabutan, yakni sebagai pelipat kotak pizza. Penghasilan tersebut pun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun mereka tetap merayakan dan tetap bersyukur atas rezekinya. Suatu ketika Ki Woo didatangi oleh temannya yang bernama Min Hyo. Di sana mereka berbincang dan beberapa saat kemudian Min Hyo menawarkan sebuah pekerjaan kepada Ki Woo untuk menggantikannya menjadi guru les bahasa Inggris anak SMK yang bernama Park Dae di sebuah rumah yang pemiliknya kaya raya. Ia memberikan pekerjaan tersebut kepada Ki Woo adalah bahwa ia ingin melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Dikarenakan Ki Woo tidak berstatus sebagai mahasiswa, Min Hyo juga meminta dan membantu Ki Woo untuk memalsukan dokumennya. Dikarenakan kesempatan tidak akan datang 2 kali, Ki Woo pun menerima tawaran pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah kaya raya tersebut dengan pakaian yang sangat rapi dan dokumen yang telah ia siapkan. Sesampainya di rumah, Ki Woo bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Yoo Jung. Mereka berdua pun berbincang mengenai les tersebut. Yoo Jung pun mengamati Ki Woo dalam mengajari putrinya bahasa Inggris. Di tengah pembelajaran, dia kurang fokus dan tidak tenang dalam mengerjakan soal. Di sana, Ki Woo mencoba membuat Dae fokus dan tenang hingga akhirnya Dae bisa mengerjakan soal tersebut. Yoo Jung yang menyaksikan hal tersebut pun merasa puas dengan cara mengajar Ki Woo. Saat ingin pulang, Ki Woo diperkenalkan kepada asisten rumah tangganya yang bernama Moon Gwang. Dan tak selang lama mereka diganggu oleh Dae Sung, yakni anak bungsu dari Dae Jung. Dae Sung merupakan anak yang hiperaktif dan sangat menyukai seni. Namun dikarenakan Dae Sung yang hiperaktif, tidak ada satupun guru les yang bertahan mengajari les Dae Sung. Bahkan hanya bertahan 1 bulan saja. Ki Woo pun menyarankan seseorang yang bernama Jessica untuk menjadi guru seni Dae Sung. Mendengar hal tersebut, Yoo Jung pun tertarik dan meminta agar dipertemukan dengan Jessica. Keesokan hari pun tiba, ternyata guru les seni yang bernama Jessica adalah adiknya sendiri, yakni Ki Jung. Dan ia pun sama memalsukan dokumennya, bahkan berpura-pura tak saling mengenal dengan Ki Woo. Di dalam rumah, Ki Woo memperkenalkan Jessica, namun ternyata secara diam-diam Dae mengintip pembicaraan mereka. Setelah memperkenalkan Jessica, Ki Woo pun pamit untuk mengajar Dae. Saat les akan dimulai, sikap Dae pun sedikit aneh, yang mana ternyata Dae cemburu dengan kehadiran Jessica dan Dae sebenarnya menyukai Ki Woo. Di saat yang bersamaan di kamar Dae Sung, Yoo Jung meminta Jessica untuk memulai lesi mengajarnya dan ia ingin mengawasi cara mengajar Jessica kepada Dae Sung. Namun Jessica dengan tegas menyuruh Yoo Jung untuk menunggu di luar ruangan karena ia tidak mau mengajar di depan orang tua. Yoo Jung pun keluar ruangan meskipun dengan perasaan yang cemas. Dikarenakan penasaran dengan situasi di kamar Dae Sung, Yoo Jung pun menyuruh asisten rumah tangganya untuk melihat apa yang dilakukan Jessica di kamar Dae Sung dengan berpura-pura mengantarkan minuman. Di sana terlihat setelah kelas selesai, Dae Sung berubah menjadi anak yang penurut. Jessica kemudian menjelaskan kondisi yang dialami Dae Sung dari sebuah lukisan yang ternyata Dae Sung mempunyai trauma sejak kelas 1 SD. Mendengar hal tersebut, Yoo Jung pun kaget dan merasa bersalah karena sebagai orang tua, Yoo Jung tidak bisa mengetahui hal yang dialami anaknya. Jessica juga berbicara mengenai syarat upah yang harus dibayarkan dan jika ingin menggunakan jasanya sebagai guru les Dae Sung,
Tanpa rasa sedikit pun, Yojong langsung menyetujui syarat dari Jessica. Beberapa saat kemudian, suami Yojong yang bernama Tuan Park pun datang. Ia memperkenalkan Jessica kepada suaminya. Dikarenakan sudah larut malam, Tuan Park pun menyuruh supirnya untuk mengantarkan Jessica pulang. Di dalam mobil, Jessica mempunyai ide dengan membuka celana dalamnya untuk kemudian disimpan di bawah mobil. Hal itu ia lakukan agar Tuan Park mengira bahwa supirnya telah menyalahgunakan mobilnya untuk bercinta, sehingga nantinya sang supir dipecat. Rasa bahwa dugaan suaminya tepat, Yojong pun dengan segera memecat supir pribadinya itu. Jessica memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan Kim atau ayahnya sebagai supir terbaru untuk keluarga tersebut. Jessica berdalih bahwa Kim pernah menjadi supir pamannya dan sudah berpengalaman. Yojong pun percaya dengan rekomendasi tersebut dan mempekerjakan Kim sebagai supir terbaru Tuan Park. Sebelum menjadi supir pribadi Tuan Park, Kiwo membawa ayahnya ke showroom mobil Mercedes untuk mempelajari bagaimana cara mengemudikan mobil tersebut. Dengan bermodalkan tersebut, Kim mampu membuat Tuan Park kagum, bahkan mampu melewati tikungan tajam tanpa membuat kopi di gelasnya tumpah. Kiwo dan keluarganya berencana untuk menyingkirkan asisten rumah tangganya, yakni Moon Gwang, dari rumah kaya raya tersebut. Mereka berusaha agar Chong Suk atau ibunya agar bisa menggantikan Moon Gwang. Di suatu saat, Kiwo mengetahui bahwa Moon Gwang alergi terhadap buah persik. Berdasarkan keterangan dari Dahye, tiba saatnya Kiwo menaburkan bubuk buah persik ke kepala Moon Gwang. Rencana tersebut dibantu oleh ayahnya Kiwo, yakni dengan memfitnah Moon Gwang bahwa ternyata Moon Gwang menderita penyakit TBC. Mengetahui bahwa penyakit tersebut dapat menular dan akan sangat berbahaya bagi keluarganya, Yojong pun memecat Moon Gwang yang telah bekerja selama bertahun-tahun dengannya. Di suatu malam, Kim merekomendasikan Tuan Park untuk menghubungi sebuah agen rumah tangga yang ternyata itu adalah kartu nama palsu yang diedit oleh Jessica. Yojong pun mencoba menghubungi agen rumah tangga dari suaminya melalui rekomendasi dari Kim. Dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, akhirnya Chong Suk atau ibunya Jessica berhasil menjadi asisten rumah tangga di keluarga kaya raya tersebut. Saat menunggu barang bawaan yang dibawa oleh supir ayahnya, Daesung pun mengendus bau badan Kim dan asistennya yang sama. Daesung juga mengatakan bahwa bau badan guru seninya yakni Jessica juga sama. Sontak perkataan Daesung itu dibantah oleh ibunya dan menyuruh Daesung untuk melanjutkan belajarnya. Suatu saat, keluarga kaya raya itu akan mengadakan kemah untuk merayakan ulang tahun Daesung. Mengetahui bahwa rumah mewah tersebut akan kosong, Kiwo dan keluarganya pun memanfaatkan rumah tersebut untuk bersenang-senang. Mereka semua memanfaatkan semua fasilitas mewah yang ada di rumah tersebut, seolah-olah rumah itu milik mereka, dan merayakan keberhasilan mereka karena sudah memiliki pekerjaan dan memasuki rumah mewah tersebut. Di tengah pesta tersebut, tiba-tiba bel berbunyi. Mereka semua terlihat panik dan memeriksa bahwa yang memencet bel adalah Moon Gwang. Moon Gwang mengatakan bahwa ia ingin masuk karena ada beberapa barang yang masih tertinggal. Dikarenakan kasihan, Chong Suk pun menyuruh suami dan anak-anaknya untuk bersembunyi. Kemudian ia membukakan pintu untuk Moon Gwang. Moon Gwang pun berjalan menuju ruang bawah tanah. Dikarenakan curiga dengan gerak-gerik Moon Gwang, Chong Suk pun mengikutinya. Di sana ia terkejut saat melihat pintu rahasia di balik rak penyimpanan anggur. Moon Gwang bergegas masuk sambil memanggil nama seseorang. Di sana Chong Suk kembali terkejut bahwa di ruangan rahasia tersebut ternyata tinggallah seorang laki-laki, yakni suami dari Moon Gwang yang dimana mengalami kelainan mental. Dikarenakan terlilit utang dari rentenir dan merasa bahwa tinggal di ruang bawah tanah adalah tempat yang paling aman, sebuah fakta juga terungkap bahwa keluarga Tuan Park pun tidak mengetahui hal tersebut. Moon Gwang pun memohon kepada Chong Suk untuk tidak memberitahu hal tersebut kepada keluarga Park. Dan ia pun berjanji akan memberinya uang apabila Chong Suk menyimpan rahasia tersebut. Anggota keluarga Kim yang lainnya yang sedang menguping tanpa sengaja terjatuh ke dalam bunker.
Di sana Mon Guang segera menyadari bahwa mereka semua satu keluarga, dan dengan cepat mereka untuk dijadikan bukti dan yang akan digunakan untuk mengancam dan melaporkan kepada Tuan Park apabila mereka tidak menuruni perintahnya. Di sana terjadilah perkelahian antara dua keluarga, dan terselang lama telepon berbunyi yang ternyata keluarga Park memberitahu bahwa tidak jadi berkemah karena cuaca sedang buruk dan akan pulang lebih awal. Mendengar hal tersebut, tentu saja semua orang panik dan langsung membereskan kekacauan yang ada di dalam rumah. Mon Guang berencana untuk mengatakan situasi yang sebenarnya kepada Tuan Park. Namun Kiwo dan ayahnya langsung mengikat dan menyembunyikannya ke dalam ruang rahasia. Saat Tuan Park dan keluarganya tiba, kondisi rumah sudah kembali seperti semula. Kijung bersembunyi di bawah meja tamu, Kiwo bersembunyi di bawah tempat tidur, sedangkan Kim bersembunyi di ruang bawah tanah untuk mengurus Mon Guang dan suaminya. Saat Chongsuk menyajikan makanan untuk Yeojung, di sana Yeojung menceritakan pengalaman Daesung di masa lalu, di mana ia melihat sosok yang dikira hantu. Yang sebenarnya sosok tersebut adalah suami Mon Guang yang keluar dari bunker untuk mengambil makanan. Keadaan semakin tegang karena keberadaan Kijung di bawah meja bisa diketahui kapanpun. Dan di kursi tersebut mereka mendengar bahwa Tuan Park tidak suka dengan bau badan Kim yang tidak enak. Kim yang mendengar perkataan Tuan Park pun merasa tersinggung. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia hanya sebatas supir saja di keluarga tersebut. Saat Tuan Park dan istrinya tertidur, Kim, Kiwoo, dan Kijung dengan cepat keluar dari rumah tersebut. Malam tersebut kondisi sedang hujan deras. Mereka segera pergi ke rumah. Namun sesampainya di sana mereka kaget karena kondisi rumah mereka yang kebanjiran. Mereka pun memilih untuk mengungsi ke posko pengungsian. Mereka tidur bersama korban banjir lainnya. Di keesokan harinya, Kiwoo dan Kijung menerima undangan dari Yeojung untuk menghadiri acara ulang tahun Daesung di rumah mereka. Pesta tersebut dihadiri oleh keluarga terdekat saja dan dilakukan secara eksklusif. Namun, Kiwoo dan Daehye tidak ikut turun ke acara tersebut dan tetap berada di kamar. Kiwoo yang terlihat ketakutan kalau rahasia keluarganya akan terbongkar, ia pun mengendap-mengendap menuju ke bunker dengan membawa sebuah batu, yakni cenderamata pemberian dari Min Hyuk. Batu itu ia gunakan untuk membunuh Mon Guang dan suaminya agar semua rahasia keluarganya tidak terbongkar. Namun, suami Mon Guang sudah penuh dengan persiapan dan kembali menyerang kepala Kiwoo dengan batu tersebut hingga tersadarkan diri. Setelah menghabisi Kiwoo, suami Mon Guang pun mengambil sebilah pisau dan segera pergi ke taman, di mana taman tersebut merupakan tempat acara ulang tahun Daesung. Di sana, ia langsung menyerang Kijung dengan pisau tersebut. Semua orang pun sangat panik dan acara menjadi kacau balau. Kim mencoba untuk menghentikan pendarahan pada Kijung, sementara Chongsuk berusaha untuk menghabisi suami Mon Guang. Di tengah pertengkaran, Chongsuk pun berhasil menghabisi suami Mon Guang. Tuan Park yang berusaha mengambil kunci mobil yang jatuh tepat di samping suami Mon Guang sambil menutup hidungnya karena ia tidak suka dengan searoma bau badan tersebut dan terlihat jijik. Kim yang melihatnya pun emosi karena selama ini ia memendam rasa kesal terhadap Tuan Park akibat bau badan. Kim pun langsung menyerang Tuan Park dengan pisau. Semua orang yang menyaksikan pun bergegas keluar karena ketakutan. 1 bulan telah berlalu, Kiwoo ternyata masih hidup. Meskipun masih hidup, Kiwoo ternyata mengalami geger otak, sehingga membuatnya tertawa dalam semua situasi. Kiwoo dan ibunya dihukum dengan dakwaan penipuan dan harus menjalani hukuman di penjara. Sementara Kim atau ayahnya sekarang menjadi buronan dan entah ada di mana keberadaannya sekarang. Dan sang adik yakni Kijung tewas akibat pendarahan hebat tersebut. Beberapa bulan kemudian, Kim bersembunyi di bunker yang sama tempat Mon Guang bersembunyi. Di hari film, Kiwoo diperlihatkan mengirimkan sebuah sandi Morse pada ayahnya dan mengatakan bahwa ia berjanji akan bekerja keras dan mengumpulkan uang agar ia bisa membeli rumah mewah tersebut dan mengeluarkan ayahnya dari bunker.
Namun sayang sekali ternyata semua itu hanyalah halusinasi saja. Nyatanya Kyu sampai sekarang masih tinggal di rumah mereka yang kumuh tersebut. Dan film pun telah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.